Bayangkan, ada sebuah uang tapi bukan uang kertas yang bisa dicetak seenaknya. Bukan juga emas yang harus digali dari perut bumi. Uang ini tidak bisa dipegang, tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa dikendalikan siapapun, bahkan oleh pemerintah. Uang ini hidup di dunia maya, tapi bisa dipakai di dunia nyata. Itulah Bitcoin. Pertambangan Bitcoin adalah sebuah industri bernilai miliaran dolar. Aktivitas penambangannya saja bisa mengonsumsi hingga 1% dari total listrik dunia. Meski begitu, inilah yang menjadi pengaman utama jaringan Bitcoin atau BTC. Mata uang kripto terbesar dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai triliunan dolar dan terus bertambah. Karena itu, mari kita kupas tuntas bagaimana pertambangan Bitcoin bekerja dengan cara sederhana. Bagaimana Bitcoin bekerja? Sebelum bicara soal penambangan Bitcoin, kita harus tahu dulu apa sih itu Bitcoin. Bitcoin punya dua sisi. Pertama, ada blockchain. Jika diibaratkan, ia adalah sebuah buku raksasa yang mencatat segala transaksi. Tapi buku ini bukan buku milik satu orang saja. Salinannya otomatis akan tersebar di ribuan komputer di seluruh dunia. Jadi tidak ada yang bisa menghapus atau mengubah catatan transaksi di dalamnya. Yang kedua ada BTC, yaitu koin digital yang hidup di dalam blockchain. Jumlahnya terbatas, hanya akan ada 21 juta BTC hingga kiamat tiba. Bayangkan ini seperti emas digital, langka, sulit didapat, tapi bernilai dan tidak bisa diproduksi seenak jidat. Jika blockchain diibaratkan hard drive sebuah komputer, maka setiap filenya adalah blok. Satu blok hanya berukuran 1 MB, cukup untuk menampung sekitar 2000 transaksi dan setiap 10 menit otomatis akan lahir blok baru. Semua blok itu tersusun rapi, saling terhubung, membentuk suatu rantai, dan inilah mengapa namanya disebut sebagai blockchain. Apa itu mining Bitcoin? Sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang menulis transaksi baru ke dalam blockchain? Jawabannya adalah mining atau para penambang. Mining atau pertambangan Bitcoin sebenarnya bukan soal skop dan tambang konvensional di muka bumi yang suka menggusur warga lagi merusak lingkungan, tapi ini soal lomba menebak kode rahasia. Komputer para penambang berlomba menebak angka yang super rumit. Kalau ada yang berhasil, ia berhak menulis blok baru dan mendapat hadiah atau reward. Untuk itu, mereka memakai mesin super bernama ASIC yang bisa menebak triliunan angka per detik. Tapi mesin ini amatlah mahal dan listriknya amat boros hingga melahap 1% konsumsi listrik dunia. Jadi kalau ada penambang nakal mencoba memasukkan transaksi palsu, blok akan otomatis ditolak jaringan. Ruginya pun akan double. Sudah keluar biaya besar tapi hasilnya nol. Dari mana BTC baru berasal? Setiap blok baru berisi 2 hadiah untuk penambangnya sebagai reward untuk para penambang. Yang pertama, BTC baru. Inilah cara Bitcoin lahir ke alam dunia. Awalnya pada 2009, 50 BTC per blok, tapi jumlah ini dipangkas setengah setiap 4 tahun sekali lewat suatu mekanisme bernama halving. Kedua, yakni biaya transaksi. Sebenarnya, biaya ini semacam tips dari pengguna agar transaksinya lebih diprioritaskan. Dulu tip ini amat kecil, tapi sekarang bisa mencapai puluhan dolar bahkan lebih. Hal ini tergantung ramai atau tidaknya jaringan. Inilah alasan kenapa para penambang tetap mau menyalakan mesin mereka, karena ada hadiah BTC baru yang lahir, plus akan mendapatkan tips dari transaksi. Mengapa pertambangan Bitcoin itu penting? Mengapa Bitcoin begitu bernilai? Karena ia adalah satu-satunya mata uang digital yang benar-benar independen, tidak bisa dicetak seenaknya, tidak bisa dikendalikan siapapun. Aturannya jelas, yakni setiap 10 menit satu blok baru akan lahir.
Tingkat kesulitan otomatis menyesuaikan. Hadiah blok terus berkurang dari 50 BTC menjadi 25, lalu 12,5 hingga sekarang hanya 3,125 BTC. Dan nanti sekitar tahun 2140 21 juta BTC sudah selesai ditambah dan takkan pernah lahir BTC baru lagi karena jumlahnya yang amat terbatas. Sementara peminatnya terus bertambah, wajar kalau harganya akan terus naik. Faktanya sejak 2009 nilainya terus melonjak lebih dari 1 juta kali lipat. Bagaimana cara menambang Bitcoin? Menambang Bitcoin tidaklah mudah, modalnya besar, butuh mesin khusus lagi mahal, listriknya pun amatlah boros dan memerlukan sistem pendingin skala masif. Solusinya adalah banyak para penambang kecil bergabung dalam mining pool. Jadi kalau pool berhasil menebak sebuah blok, hadiahnya akan dibagi rata sesuai kontribusi. Ada juga para penambang solo, tapi peluangnya seperti memenangkan lotre. Jika berhasil, hadiahnya tentu akan besar. Tapi kalau tidak berhasil, ya tentu saja akan rugi hingga bisa-bisa diomeli istri. Lalu ada cloud mining. Sayangnya banyak yang ternyata hanya tipu-tipu, janjinya manis, hasilnya pahit. Konsumsi energi dalam pertambangan Bitcoin. Isu sensitif yang paling sering dibuat narasi Bitcoin jadi sorotan adalah tentang listrik. Ada yang bilang Bitcoin pakai 1% listrik dunia. Ada juga yang bilang cuma 0,1%. Yang jelas, penambang selalu cari energi termurah dan banyak alternatifnya. Ada yang pakai gas buang dari ladang minyak yang tadinya terbuang sia-sia sekarang menjadi sumber energi alternatif. Ada juga yang masih memakai batu bara meski semakin dikritik. Banyak juga yang beralih ke energi dari air, angin, matahari, bahkan nuklir. Menariknya, mesin penambang ini bisa dimatikan kapan saja. Artinya mereka akan cocok dengan sumber energi walau tidak stabil, seperti dari energi angin atau panel surya. Pertambangan Bitcoin bukan cuma soal menghasilkan koin digital, ia adalah tulang punggung keamanan bagi Bitcoin itu sendiri. Tanpa para penambang, Bitcoin tidak akan bisa bertahan lebih dari 15 tahun tanpa pusat kendali. Tantangan terbesarnya adalah energi, tapi dengan inovasi energi terbarukan ditambah motivasi ekonomi yang jelas, sistem ini justru semakin kuat. Dan kelak, saat BTC terakhir berhasil ditambang, mungkin dunia sudah masuk era energi berlimpah. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah Bitcoin akan menghabiskan listrik dunia, melainkan apa yang akan terjadi jika energi begitu murah hingga biaya menambang Bitcoin hampir nol. Bagaimana? Kira-kira sudah tertarik untuk berinvestasi di dunia cryptocurrency, terkhususnya Bitcoin? Mimin sih dipending dulu, soalnya belum ada modal. Masih berkutat dengan susu buat anak dan skincare buat istri. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa tonton pula video kami yang lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.